Pemirsa, daya tarik wisata di Bali mulai diuji cobakan dibuka kembali. Kendati demikian, uji coba pembukaan tempat wisata ini diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang diatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan. Salah satunya kewajiban prokes 3M serta pengunjung maupun pegawai wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening. Pemerhati ekonomi dari UNHI, Putu Krishna Adwitya Sanjaya, menyambut positif pembukaan DTW di Bali dengan harapan dapat mendukung gairahnya ekonomi. Kendati demikian, menurut Krishna, walaupun sudah ada SE Gubernur Bali nomor 15 tahun 2021, kesehatan tetap wajib diutamakan. Dikatakannya, walaupun ada kelonggaran bukan berarti masyarakat terlena. Karena mesti diingat kondisi PPKM darurat level 4 di Bali belum dicabut. Jadi tetap hukumnya ikuti prokes dengan ketat seperti 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak termasuk penggunaan barcode Peduli Lindungi. Ia pun berharap semua pihak harus terus menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Dengan terwujudnya semua itu, maka ekonomi bisa kembali bangkit. Ia menilai upaya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang juga turun langsung untuk melihat, observasi, mengecek langsung persiapan prokes bagi pengunjung ke objek wisata maupun mal atau pusat-pusat perbelanjaan adalah bukti keseriusan. Langkah itu cukup strategis untuk membantu mendongkrak perekonomian, terutama dari sisi sektor real, mengingat dari periode 3 Juli, operasionalisasi objek wisata dan pusat perbelanjaan mal tidak beroperasi. Seperti diketahui, surat edaran Gubernur Bali nomor 15 tahun 2021 memuat kegiatan pada pusat perbelanjaan, pusat perdagangan 21 memuat kegiatan pada pusat perdagangan diizinkan beroperasi dengan kapasitas 50% sampai dengan pukul 21 WITA. Selain mal, surat edaran tersebut juga menambahkan daya tarik wisata DTW alam, budaya, buatan, spiritual, dan desa wisata akan dilakukan uji coba dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, Humas DTW Tanah Lot Jeroniti membenarkan setiap pengunjung yang datang selain harus membeli tiket masuk, juga harus melakukan scan barcode Peduli Lindungi yang ada di pintu masuk. Hal itu sebagai syarat masuk bagi wisatawan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, surat edaran Gubernur Bali serta surat edaran Bupati Tabanan. Surat edaran terkait uji coba pembukaan DTW juga mensyaratkan sejumlah kunjungan ke kawasan dibatasi hanya 50% dari jumlah kapasitas. Terkait itu pihaknya akan melihat kondisi kunjungan yang terjadi selama uji coba ini. Namun diprediksi dengan luasan DTW Tanah Lot yang cukup luas dengan mampu menampung hingga 5.000 wisatawan, persyaratan 50% maksimal kapasitas tersebut belum akan terpenuhi saat ini. Bercermin dari jumlah kunjungan yang ada sebelumnya selama pandemi, maksimal jumlah kunjungan hanya bisa mencapai 40% dari total kapasitas. Meski begitu, pihaknya akan mencari langkah-langkah jika batas 50% tersebut terlampaui. Swardika Bisnis Bali melaporkan.